Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rizky Ica Official, di mana kita membahas berbagai hal. Oke, di video kali ini kita akan membahas nih bagaimana cara merangkai kelistrikan mobil pada mobil itu sendiri. Jadi bisa langsung saja kita ke panel. Oke, di sini telah tersedia panel kelistrikan mobil, di mana panel ini namanya panel kelistrikan 1. Di sini kita akan merangkai nih dari lampu rem sampai lampu utama. Jadi lihat videonya agar apa? Agar kita paham. Oke, langsung saja. Pertama, kita hubungkan dua kabel inti dari kelistrikan ini. Yang hitam kabel badan, yang merah kabel api. Oke, kita hubungkan ke baterai. Yang hitam kita hubungkan ke negatif terminal. Dan yang merah ke positif terminal baterai. Oke. Setelah terhubung, kita bisa lihat dari panel ini. Apakah listrik tadi atau tegangan dari baterai sudah masuk? Oke, sudah masuk nih. Berarti sekarang kita tinggal merangkai nih antara lampu dengan saklar utama. Di sini kita pertama menggunakan dua penghubung atau dua kabel. Pertama-tama kita ngambil lampu yang paling mudah dulu. Lampu apa? Lampu rem. Di sini ada tanda plus. Oke, tanda plus ini artinya api atau positif. Jadi kita hubungkan api ke sini. Api datang dari kelima komponen ini. Jadi api ini dia butuh api berarti nih. Kita masukkan api dari sini. Karena kenapa bisa ini menghasilkan api? Karena masuk dari positif baterai. Dari positif ini masuk api, lalu ke sinilah kelima bagian ini yang mengandung tegangan api. Lalu api ini diteruskan ke lampu rem. Setelah itu, saklar tadi akan meneruskan ke lampu. Jadi udah ada kodenya di sini E. Kita gunakan yang E. Oke, E, sini E. Kita hubungkan. Oke, setelah terhubung, kita tes. On, lalu kita tes lampunya hidup atau tidak. Oke, setelah lampu hidup, berarti kelistrikan untuk lampu rem sudah berhasil. Lanjut ke lampu mundur. Oke, lampu mundur juga membutuhkan dua kabel penghubung, di mana kabel yang satu ke badan dan yang satu ke api. Seperti biasa, kabel badan kita hubungkan ke lampu. Di sini udah ada F, lambang F. Kita hubungkan ke lampu mundur. Ini dia, lampu mundur. Kodenya di mana? Di sini, F. Oke, kita hubungkan nih. Setelah terhubung, kita menghubungkan kabel apinya. Dia butuh api nih dengan lambang B+. Jadi kita hubungkan ke sini. B+. Lalu kita cek apakah lampu mundurnya aktif. Pertama on kan, baru tarik. Oke, lampu mundur udah aktif, berarti rangkaiannya sudah betul nih. Lalu kita pindah ke mana? Oke, pertama kita lampu sen kanan dulu. Lampu sen kanan. Lampu sen kanan kita hubungkan. Di sini udah ada lambang kanan tulisannya, kanan dan kanan. Lampu kanan ini terhubung ke sini dan ini ke sini. Terserah kita mau pilih yang mana, pilih aja salah satu. Jadi nggak usah dihubungkan keduanya, karena apa? Mubazir kabel kelistrikan. Jadi satu aja. Karena apa? Dia sudah terhubung di belakang, saling terhubung dari belakang. Kita hubungkan ke kanan. Lalu kita on-kan. Apakah sudah terhubung apa belum, kita tes. Oke, lampu sudah terhubung, berarti cuma butuh satu kabel untuk mengaktifkan lampu sen kanan. Lalu sekarang apa? Kita beralih ke sen kiri. Sen kiri apakah membutuhkan cuma satu kabel aja, yaitu kabel badan? Karena apa? Kabel apinya udah terhubung langsung ke kelistrikan lampu sennya. Di sini udah ada tulisannya kiri 1, berarti ini dia. Kiri C, berarti ini dia, lampu sen. Kita hubungkan ke kiri C. Kita tes apakah lampu sen kiri akan hidup normal. Oke, berarti udah terhubung ya. Hanya butuh dua kabel untuk dua lampu. Sen kanan satu kabel, sen kiri satu kabel. Sen kiri ada kode kiri C, terhubung ke kiri C. Kiri C ini menghubungkan saklar utama ke lampu. Oke, sama juga dengan sen kanan.
Dia menghubungkan ke lampu supaya apa? Lampu terhubung ke saklar utama. Ketika kedua lampu sen kiri dan sen kanan udah terhubung, otomatis lampu hazard akan terhubung. Jadi tinggal tekan aja ininya, knopnya, jadi terhubung dia. Lampu hazard atau lampu hati-hati lebih tepatnya, oke? Oke, kita matikan. Lampu sen kanan udah hidup, sen kiri udah hidup. Sekarang kita beralih ke mana? Di klakson ada dua penghubung. Yang pertama api, yang kedua saklar utama atau ke badan, oke? Di sini kita cuma butuh dua kabel nih. Kenapa butuh dua kabel? Karena menghubungkan api dan badan. Jadi ketika api dan badan sudah terhubung, secara otomatis klakson pasti akan langsung hidup. Jadi kita langsung hubungkan ya. Pertama, di sini ada lambang plus, berarti dia butuh api. Kita kasihlah dia api. Kita kasih api, kita ambil dari sini. Oke. Setelah terhubung api, lalu kita hubungkan ke saklar. Ada lambang angka 3. Lambang angka 3 ini kita hubungkan ke saklar utama. Nah, jadi lambang angka 3 ini kita hubungkan ke angka 3 ini. Supaya apa? Supaya bisa diatur oleh saklar utama. Itulah yang akan menjumpakan api dengan badan. Oke. Setelah kita hubungkan, langsung kita tes ya. Oke, udah bunyi tuh. Jadi berarti dua rangkaian ini sudah bisa menghidupkan klakson, di mana satu kabel ke api, satu ke saklar utama yang akan terhubung melalui belakang saklar utama. Lalu kita pindah kemana lagi? Kita pindah ke lampu kota. Lampu kota atau lampu senja biasa digunakan pada saat fajar atau senja. Supaya apa? Menandakan mobil itu hidup. Jadi kita akan menghidupkan lampu senja nih atau lampu kota. Oke. Pertama, hubungkan dulu satu kabel di bawah lampu senja atau kodenya kiri 1. Kodenya kiri 1 kita hubungkan ke kiri 1. Oke, kiri 1. Setelah terhubung, kita masukkan api. Kenapa? Kiri 1 ini perlu api. Jadi apinya dari sini nih, ada lambangnya api plus. Kita masukkan api ke api ini. Oke. Di situ udah ada api. Jadi di sini secara otomatis, kenapa sudah terhubung? Jadi langsung ini kita tes ya. Ketika tadi ini kiri 1 udah masuk nih kiri 1. Habis itu api udah masuk nih ke api, udah masuk ke api. Baru kita tes. Putar knopnya sekali. Secara otomatis lampu kota akan langsung hidup. Ini namanya lampu kota karena keempat-empatnya hidup, depan dan belakang. Oke, ini lampu kota. Matikannya putar ke kiri, hidupkannya putar ke kanan. Oke, itu udah lampu kota. Sekarang yang terakhir, lampu utama atau lampu kepala. Oke, lampu utama ini memerlukan 3 kabel. 3 kabel ya. Pertama, kita hubungkan dulu angka 1 sama 4. Di sini ada kode nih. Angka 1 dan 2. Salah, maaf. 1 dan 2. Oke, angka 1 kita hubungkan ke 1 nih. Ini ada angka 1 juga, kita hubungkan sini. Lalu ada angka 2 nih. Angka 2 ini kita hubungkan ke angka 2. Supaya apa? Supaya dia masuk ke saklar utama. Karena kan ada 2 lampu, lampu jauh dan lampu dekat. Nomor 1, nomor 2. Terhubung ke nomor 1, nomor 2. Oke. Selanjutnya kita masukkan api. Di sini kan ada lambang plus nih. Plus ini atau api ini akan memberikan api ke 1 dan 2. Jadi kalau nggak kita masukkan apinya, otomatis dia nggak akan hidup. Jadi kita masukkan apinya dari sini, kita ambil, kita hubungkan ke sini. Setelah terhubung 1, 2 api, lalu kita hubungkan relay. Apa fungsi relay? Untuk menstabilkan tegangan nih. Jadi di sini relay udah ada L2, L1. L2, L1. L1 ke L1. Nah, nih. Ada nih, ini lambangnya L1. L2 ini dihubungkan ke L2. Oke, L1, L2 udah terhubung nih.
Ketika udah terhubung, kita langsung tes saja apakah lampunya hidup. Cara ngetesnya, yaitu pertama on-kan dulu. Udah on nih, berarti tegangan udah masuk nih ke panel kelistrikan. Kedua, putar knob atau untuk tempat sen ini 2 kali ke belakang. 1, 2. Oke, hidup. Cara mengetahui lampu ini jauh atau dekat, kita bisa lihat menggunakan tangan. Oke, kita bisa lihat menggunakan tangan. Ini lampu dekat. Karena apa? Lampu di bawah. Kalau kita pindah lampu jauh, dia akan naik. Dia akan naik ke atas. Karena apa? Lampu jauh dia biasanya sama rata itu. Lampu bawah, dia akan turun ke bawah. Baru ada namanya lampu dim. Lampu dim itu dinaikkan lagi, tapi dia akan kembali. Oke, itulah lampu. Jadi cara mematikannya sama juga kayak lampu kota, tapi diputar 2 kali ke kiri. 1, 2. Oke. Habis itu apa? Yang terakhir, dynamo wiper namanya. Dynamo wiper ini sederhana. Karena apa? Udah terhubung satu kabel di sini, 4. Jadi kita hubungkan ke saklar utama 4. Ketika udah terhubung ke 4 dan 4, kita perlu api nih, B+. Lalu kita hubungkan. B+ itu akan memberi api sehingga api masuk ke dynamo wiper dan dynamo wiper bergerak. Apa fungsi dynamo wiper? Untuk membersihkan kaca mobil. Jadi dynamo wiper ini fungsinya untuk membersihkan kaca mobil. Oke. Di sini kita cari dulu kabel yang cocok, lalu kita hubungkan. Lalu kita jepit di sini. Jadi B+, hubungkan ke B+. Oke. Setelah dihubungkan, kita bisa menghidupkannya dengan menurunkan tuas. Kalau ke depan klakson, ini ke bawah kita turunkan, oke. Nanti bisa kita dengar nih suaranya, oke. Jadi kita dengar aja langsung. Dia suaranya bergetar. Memang lembut, tapi bisa kita dengar pada saat kita dekat dengan dinamo ini. Oke, di sini kita bisa dengar suaranya. Jadi matikan saklarnya, untuk mematikannya naikkan ke atas. Oke. Itulah rangkaian dari panel kelistrikan 1 sehingga kita bisa menghidupkan panel dari awal sampai akhir. Oke. Jadi udah saya jelaskan. Setiap lampu itu biasanya menggunakan 2 kabel umumnya. Kenapa? Karena harus ada api dan ke saklar utama. Dan yang hanya menggunakan 1 kabel, yaitu sen kanan dan sen kiri. Alasannya apa? Itu terhubung ke saklar utama. Sementara api dari mana? Dari belakang panel. Karena di belakang panel juga udah terhubung dia. Supaya apa? Sinkron. Jadi langsung kita tes sekali semua nih, oke? Pertama, lampu mundur, hidup. Lampu rem. Oke, hidup. Habis itu apa? Lampu sen kanan, hidup. Habis itu lampu kiri, hidup. Habis itu hazard, hidup. Oke, habis itu klakson. Habis itu lampu kota. Habis itu lampu kepala. Oke. Semua kelistrikan ini hidup. Mungkin ini ada sedikit konslet, tapi semuanya hidup dengan sempurna. Jadi seperti inilah sistem kelistrikan sederhana nih pada mobil. Apabila sistem kelistrikan itu langsung kita letakkan pada panel. Jadi kalau di dalam mobil seperti inilah sistem kelistrikannya, oke? Mungkin ini saja tentang sistem kelistrikan rangkaian. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, oke? Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.